Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Febrianti dari Universitas Indonesia PGRI dengan NPM 2020 dan rekan saya Mutia Ajija dengan NPM 2020 Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan materi kami tentang kargo: A. General dan Special Cargo, B. Dangerous Goods, C. Hidden Dangerous Cargo. Sebelumnya, terima kasih untuk Ibu Imanizma selaku dosen mata kuliah perdagangan luar negeri. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Mutia Hajijah terkait kargo, general kargo, dan spesial kargo. Materi yang akan dipresentasikan yang pertama ada kargo, yang A ada general dan special cargo, yang B ada dangerous goods, yang C ada hidden goods. 1. Pengertian kargo. Kargo didefinisikan secara sederhana adalah semua goods atau barang yang dikirim melalui udara, contohnya pesawat terbang, laut, contohnya kapal, atau darat, contohnya truk kontainer, yang biasanya untuk diperdagangkan baik antar wilayah atau kota, di dalam negeri maupun antar negara internasional. Yang A ada general dan special cargo. General cargo adalah barang-barang kiriman biasa sehingga tidak perlu penanganan secara khusus, namun harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan aspek seperti contoh barang yang dikategorikan general cargo antara lain yang pertama ada barang-barang keperluan rumah tangga, peralatan kantor, peralatan olahraga, pakaian, garmen, tekstil, dan lainnya. Untuk special cargo adalah barang-barang kiriman yang memerlukan penanganan khusus, special handling. Jenis barang ini pada dasarnya dapat diangkut lewat angkutan udara dan harus memenuhi persyaratan dan penanganan secara khusus sesuai dengan regulasi IATA atau pengangkutan. Contohnya ada makhluk hidup atau live animal, yang kedua human remains, jenazah manusia, yang ketiga perishable goods, yang keempat variable goods, yang kelima storytelling spirit goods, yang keenam live human organ. Live animal, makhluk hidup, merupakan hewan hidup yang dikirimkan via udara seperti ikan, ayam, kuda, burung, dan lain-lainnya. Yang kedua yang human remains, jenazah manusia. Human remains merupakan istilah untuk mayat manusia. Kategori ini dibagi menjadi dua, yaitu uncremated in COVID, merupakan mayat yang masih berbentuk jasad atau yang diangkut dengan menggunakan peti jenazah. Untuk yang keduanya cremated, merupakan jenazah yang sudah berupa abu atau biasanya dikirim dengan menggunakan kotak guci atau kotak kayu. Yang ketiga ada perishable goods atau fair, merupakan barang-barang yang mudah sekali rusak, hancur, atau busuk. Contohnya seperti bunga, daging, sayuran, dan buah-buahan. Yang keempat ada valuable goods. Barang dalam kategori ini merupakan barang-barang yang memiliki nilai yang tinggi atau barang-barang berharga seperti berlian, emas, dan intan. Storytelling smelling goods merupakan kategori jenis barang yang memiliki bau yang sangat menyengat seperti minyak wangi, minyak kayu putih, minyak telon, dan buah durian. Untuk live human organ, barang ini merupakan jenis barang yang berupa organ tubuh manusia yang masih berfungsi seperti bola mata, ginjal, dan hati. Tapi ada danger goods. Danger goods adalah barang-barang berupa benda padat, cair, atau zat yang dilarang untuk dikirim. Barang danger dapat membahayakan keselamatan penerbangan, kesehatan, hingga kerusakan lingkungan. Ada 9 klarifikasi danger goods sebagai berikut. Yang pertama ada explosive goods, barang mudah meledak. Merupakan barang-barang berbahaya yang mudah meledak seperti peluru, petasan, dan kembang api. Yang kedua ada gases atau gas material atau bahan gas. Merupakan barang-barang yang mudah menguap seperti butane, hidrogen, dan propan. Yang ketiga ada flammable liquids,
Cairan mudah terbakar merupakan barang-barang yang bersifat zat cair dan mudah terbakar seperti kertain pain, alkohol, varnisis, bahan bakar minyak, dan aseton. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi dari rekan saya. Yang keempat ada flammable solid, yaitu berupa zat padat yang mudah terbakar bila bersinggungan dengan air atau pancaran gas dalam seketika menimbulkan kebakaran. Selanjutnya ada oxidizing substance dan organic peroxide, merupakan barang-barang yang mudah menguap. Apabila barang ini dihirup oleh manusia, maka akan mengakibatkan pusing atau mengantuk. Contoh dari barang ini adalah amonium nitrat dan kalsium klorat. Selanjutnya ada toxic dan infectious substance. Adalah zat padat atau cair yang bila dihirup atau ditelan akan menyebabkan kematian. Berupa barang-barang yang mengandung racun yang merupakan bahan dan formulasi yang dapat menyebabkan kerusakan kesehatan akut atau kronis, dan bahkan kematian pada konsentrasi yang sangat rendah jika masuk ke tubuh melalui inhalasi mulut atau kontak dengan kulit seperti sianida, pestisida, bakteri hidup, dan virus HIV. Selanjutnya ada radioaktif material atau RFW, merupakan yang jika terkena sinar maka akan bereaksi dan dapat membahayakan bagi manusia, hewan, dan beberapa jenis kargo. Selanjutnya ada korosif atau RCM, merupakan jenis barang-barang yang mengandung karat, contohnya itu seperti asam baterai dan merkuri. Selanjutnya ada miscellaneous dangerous goods atau RMD, merupakan barang yang dianggap berbahaya dan mengancam keselamatan penerbangan jika diangkut dengan menggunakan transportasi udara. Contohnya itu seperti magnet, kendaraan, kursi roda elektrik, dan lain-lain. Selain itu, ada juga yang dikenal dengan hidden dangerous goods, yaitu kargo umum yang mengandung bahan atau zat berbahaya yang tidak tampak. Barang-barang tersebut antara lain: yang pertama, suku cadang pesawat; yang kedua, suku cadang kendaraan; dan ketiga, peralatan laboratorium; keempat, peralatan bertenda; kelima, peralatan listrik. Contoh barang berbahaya: pertama, instrumen, contohnya seperti termometer yang mengandung merkuri. Selanjutnya ada barang berumah tangga yang biasanya mengandung dangerous goods, misalnya seperti cat, aerosol yang mengandung berbagai produk, lem dan perekat, bubuk pemutih, dan pembersih. Selanjutnya juga ada alat bantu pernapasan udara terkompresi atau oksigen, dianggap sebagai barang berbahaya. Banyak elemen peralatan berkemah dapat ditemukan sebagai barang-barang berbahaya, misalnya seperti cairan mudah terbakar, korek api, dan pembakar gas portabel. Selanjutnya, setiap produk yang dikemas dalam es kering, misalnya seperti buah dan sayuran, yang dianggap sebagai barang berbahaya. Jumlah berlebihan es kering yang merupakan karbon dioksida beku atau CO2 dapat membuat atmosfer tidak dapat mendukung kehidupan. Sekian materi pemaparan yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, karena pemaparan materi sudah selesai, saya selaku moderator mohon pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.